Alhamdulillah wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islamu sabiluna wal muhabbatu syi'aruna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu shaliha. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, para asatidzah tadi Bu Budi masih ada? Sudah pulang? Yes. Ada, masih ada. Alhamdulillah. Jazakillah khairan kepada Ustazah Isdudi yang hadir di rumah kami, Aturun, yang telah membagi ilmunya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini saya lihat wajahnya segar-segar, Ramadan tapi segar ya. Hebat berarti ini. Sudah ini 10 hari apa 7 hari? 10 hari. Hari ke-10. Masih semangat di hari sampai akhir Ramadan malam takbiran. Ntar anak-anak mungkin beli baju baru sama ketupat. Ini udah tahun ke-4 ya. Yang hampir tiap tahun diadakan. Jazakumullah khairan, masih semangat. Dan terima kasih, ini pengajian rumah saya berkah. Rumah saya berkah dan alhamdulillah rumah saya agak luas, jadi dapat manfaat, memberikan manfaat kepada kita semua. Saya dapat pahala, ibu juga dapat pahala, dapat ilmu. Mudah-mudahan kita ngalir. Ramadan ini berkah, ibu, anak-anak semua berkah. Kepada panitia juga luar biasa. Saya juga ikut jadi panitia, beres-beres, dapat pahala juga. Kali-kali aja dapat THR dari panitia, THR pahala minimal. Yang pertama tentu ibu-ibu luar biasa punya semangat menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu kewajiban muslim dan muslimah, dan dari mulai buayan sampai liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan, dari dalam rahim itu kita sudah belajar pada ibu kita. Makanya ibu-ibu hamil itu harus stabil emosinya. Kalau ngambek-ngambek mulu anaknya jadi pemarah gitu. Kalau ibunya lagi hobi apa, jadi makanya orang hamil itu juga harus stabil sampai melahirkan. Tapi ini saya kebanyakan nih pesantren kilatnya para lansia ya. Padahal saya lihat nggak ada yang muda. Tapi ini semangatnya nggak kalah yang muda nih. Saya lihat kalau aura semangat itu kan beda dari wajah ibu-ibu nih. Ya, jadi Bu, kalau orang ahli ibadah, ahli ilmu, suka belajar, suka baca Quran, ibu nggak perlu repot-repot ke pensel, ke salon. Bu. Jadi kalau orang berilmu coba bedain. Kalau orang yang ibadahnya bagus, terus dia rajin baca Quran, rajin nuntut ilmu, itu wajahnya itu fresh, karena di sini kan urat saraf. Jadi manusia itu ada jutaan saraf sampai muka itu. Dia segar mukanya. Ada orang hitam, saya banyak teman orang luar negeri, wajahnya hitam pelak. Ada yang coklat, ada yang kemerah-merahan. Tapi walaupun hitam legam kemerah-merahan, karena dia berilmu, cerah, fresh. Jadi ukuran pengen cantik, pengen ganteng itu bukan masalah pakai pemutih, Bu.
Ini banyak perempuan pakai pemutih, naudzubillah. Ya kalau merawat biasa sih boleh. Jadi kembali lagi, kalau ingin segar, sering baca Quran, sering baca. Jadi saraf ini hidup. Saraf ini hidup. Makanya orang ahli ilmu, ahli ibadah itu kan kita masih minimal sehari berwudu 5 kali. Apalagi diajak mikir nih ibu nih 10 hari ya seminggu. Diajak ngaji, diajak mikir sedikit. Ibu saya lihat wajahnya cerah-cerah semua. Ya. Tapi jangan sampai nanti 11 bulan loyoran harus dipakai terus. Jadi kalau otak dipakai itu saraf muka itu cerah, fresh. Ya. Kalau otak dipakai. Kosong. Mangga. Sini kosong. Saraf. Nah kembali lagi. Nggak apa-apa udah. Bisa. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, ibu sudah semangat berilmu, nuntut ilmu, semangat ibadah. Ada lagi yang penting harus ibu jaga, itu menjaga generasi, mewariskan semangat kita kepada anak-anak kita. Ini jangan sampai ibunya, neneknya semangat, anaknya, cucunya nggak semangat ibadah. Ini ibu jangan sampai asik sendiri ibadah khusyuk, anaknya di kamar di sebelah main HP ninggalin sholat. Aduh, ibu jangan sampai nanti ditanya di akhirat. Ketika ibunya mau masuk surga, bapaknya di stop sama malaikat, stop pak, dicek dulu, cek and recheck, dicek dulu. Itu kenapa anak kok masih di neraka? Ibunya bapaknya enak-enak aja menuju surga. Itu anaknya sholatnya sering ditinggal, ibadahnya, Quran nggak pernah dipegang. Itu ayah ibunya nggak jadi masuk surga, keluar lagi. Nggak jadi, bukan keluar lagi, belum masuk. Nggak jadi. Dikonfrontir, dipanggil anaknya, kenapa yang masuk neraka? Kata anaknya, saya nggak pernah diingetin sama bapak. Jadi saya lupa sholat, nggak pernah diingetin. Nah, kecuali kalau dia sudah balik. Dia sudah balik, sudah berkeluarga, bukan tanggung jawab kita lagi. Tapi kalau anak belum berkeluarga, apalagi belum balik, itu tugas kita. Jadi jangan sampai ibu asik-asik ibadah sendiri, jangan sampai tidak ditanya pertanggungjawabannya sama Allah tentang anak-anak kita. Nah ini juga harus merawat generasi. Jangan aduh frustasi anak saya nggak sholat, apa saya bisa masuk neraka nih. Ya jangan frustasi. Jadi kalau kita sudah beritahu anak kita udah di luar kemampuan kita, ya itu diserahkan kepada Allah. Ya ibu-ibu ya. Jadi kembali lagi dirawat generasi. Nah ini yang menyelenggarakan PUI, sebuah organisasi Islam yang punya ribuan lembaga pendidikannya. Sekolahnya banyak, terutama di Jawa Barat. Di Jakarta ada beberapa sekolah, di Kota Bekasi belum ada karena belum punya tanah. Kalau yang punya tanah nanti kita bangunin wakaf. Ya. Nah jadi di Kota Bekasi belum ada sekolahnya. Jadi PUI ini organisasi besar, berdiri udah seabad lebih. Sebagaimana NU itu, kalau NU banyaknya di Jawa Timur. Kalau organisasi Islam yang besar di Jawa Barat, ya Persatuan Umat Islam. Jadi ormas Islam itu, organisasi Islam itu banyak. Ada Muhammadiyah, banyaknya di Jogja. Ada Al-Wasliyah di Sumatera. Ada Mataul Anwar di Banten. Karena Indonesia ini luas, banyak yang nggak bisa hanya oleh 1-2 ormas. Ada puluhan ormas Islam, organisasi Islam yang jauh berdiri sebelum Republik ini lahir. Bahkan pendirinya ini pendiri Republik, pahlawan nasional Abdul Halim dan Ajenan Sanusi, ini pahlawan nasional.
Nah, ibu-ibu yang berbahagia, itu saja pesan saya, jaga anak-anak generasi kita, cucu kita, supaya reuni di surganya, kumpul di surganya bareng-bareng, keluarga, anak cucu. Nanti pengajian juga nih panitia, saya saran kepada panitia, ini jangan pralansia begini. Ya. Aduh, kalau pralansia pasti ingat ibadah terus. Ini kan kultur budaya kita, kalau ini sih enggak. Baru ingat akhirat udah tua. Kalau masih ada umur, alhamdulillah ibu-ibu masih ada umur nih. Nah, anak-anak kan kalau umur kadang-kadang yang muda sudah duluan. Ya. Kalau umur kadang-kadang yang muda, walaupun logikanya yang tua harus duluan. Tapi namanya kematian, Allah punya takdir sendiri. Untuk itu nanti nih panitia nih, anak-anaknya nih, cucu-cucunya bikin acara anak cucunya juga, supaya masuk surganya bareng-bareng. Nanti ketika dia masuk surga nggak jadi. Nih panitia, ini masuk surga bisa nggak jadi. Nauzubillah, jadi bu. Pasti masuk surga. Cuman langkahnya belum bisa masuk. Kalau anaknya masih belum sholat. Nah ini nanti cucu-cucu anaknya bikin acara pesantren kilat juga. Panitia siap? Ramadan belok, kalau yang nenek-nenek palansia begini, calon-calon ahli sorga, saya juga kakek udah cucu 3. Jadi nggak usah lagi. Hah? Nggak usah lagi kalau yang tua. Harus. Harus, kalau ibadah nunggu ilmu harus. Maksudnya bukan hanya mama, cucunya harus diselamatkan nih, panitia. Kalau yang begini oh, pasti soleha-soleha semua. Amin. Karena sudah dekat akhirat harus soleha. Ya? Saya nih, anaknya, cucu kita harus kita jagain. Ibu sudah ngaji di sini, anak cucu kita harus dijagain. Ini narkoba, kerusakan moral. Saya masih gendong anak saya yang kecil-kecil untuk sholat ke kamar mandi. Saya bangunin anak sampai 5 kali 7 kali karena saya takut nggak jadi masuk pintu surga. Masuk sih tapi nggak jadi. Tarik-tarik sama anak saya yang belum sholat. Saya masih bangunin anak, mukanya diairin. Ibu harus begitu, harus sabar. Makanya pahalanya gede jadi. Kunci di telapak kaki ibu, kunci surga. Mahal surga itu. Ibu harus sabar ngajak anak untuk sholat, baca Quran. Ya, tapi saya yakin ibu solehah ini punya semangat itu. Ya, walaupun nanti suaminya diajak ngaji juga, jangan ibu doang. Ya, pengajian banyak dipakai. Di sini ada kan. Wallahu a'lam bishawab. Islam betul tidak adaptan pada Allah. Terima kasih hamutan bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat ibu. Semangat takbir bu. Allahu akbar. Ibu sehat. Nenek sehat. Lansia sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Kita foto dulu nih. Oh ya.